Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha Al-Juz'us Tsalits. Sekarang kita masuk ke pelajaran 8 bagian ketiga atau 8C. Apa yang sedang kita bahas di pelajaran ini atau yang sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya? Di sini kita masih membahas tentang ismul ma'rifah dan ismun nakirah. Pembagian isim menjadi dua berdasarkan tentu atau tidak tentunya, umum atau khususnya, yaitu isim ma'rifah dan isim nakirah. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga tema pembahasan kita yang utama adalah tentang aqsamu al-ma'rifah, pembagian isim-isim ma'rifah. Apa saja isim-isim dalam bahasa Arab yang harus selalu dihukumi ma'rifah. Taib. Isim-isim yang dihukumi ma'rifah dalam bahasa Arab totalnya ada 7 dikumpulkan dalam bait ini dalam kalimat ana salihun dzamal fata ibni ya rajul. Saya adalah soleh, nama saya soleh. Dzamal fata. Adapun laki-laki yang itu, pemuda yang itu, ibni adalah anakku. Wahai rajul, wahai seorang laki-laki. Taib. Apa maksudnya dari kalimat ini? Kita merojah sedikit. Ana salihun. Ana itu dhamir. Ini adalah isim ma'rifah yang pertama. Kemudian salihun, alam. Ini isim ma'rifah yang kedua. Kemudian za itu dari kata zalika atau dari kata hadza. Namanya isim isyarah. Dan isim isyarah merupakan bagian dari ma'rifah. Kemudian ma ini namanya ma al-mausulah yang maknanya alladzi, ya. Maka dia termasuk isim mausul dan isim mausul adalah bagian dari ma'rifah. Kemudian al-fata adalah isim yang muhalla bi al, yang dihias dengan alif lam. Isim yang ada alif lam di awalnya. Yang tadinya dia nakiro ditambahkan alif lam, maka dia menjadi ma'rifah. Maka semua isim yang punya alif lam di awalnya, maka dia adalah ma'rifah. Kemudian ibni itu mudhaf, penyandaran kepada yang ma'rifah. Di sini ibnun disandarkan kepada domir ya, domir mutasil ya di sini, ya. Ibnun dan ya. Jadi mudhaf kepada ma'rifah. Domir kan itu ma'rifah tadi di awal. Nah, maka dia dihukumi ma'rifah berarti ini karena sudah disandarkan kepada ma'rifah. Nakiroh disandarkan kepada ma'rifah, dia menjadi ma'rifah. Tapi kalau nakiroh kepada nakiroh, ya tetap nakiroh. Ya rojul, kemudian yang terakhir, jenis ma'rifah yang terakhir adalah nakiroh maksudah. Nakiroh, suatu kata yang tadinya nakiroh tapi dia dipanggil. Ya, dan dia menjadi objek panggilan yang ditujukan oleh panggilan tersebut, maka dia pun dihukumi ma'rifah. Yang tadinya rojul itu nakiroh, sekarang menjadi ma'rifah. Taib, kita lanjut ke kitab. Taib, sekarang kita ambil latihan di sini ya. Al-an hullu hadhit tamarin. Sekarang jawablah hulla, afwan. Al-an hulla, kerjakanlah. Hulla ini fi'il amar dari kata halla yahullu hulla, ya. Marra yamurru murra. Ya, sudah kita pelajari ini fi'il mudha'af. Fi'il amarnya hulla. Sekarang hulla, kerjakanlah dari kata halla yahullu. Kerjakanlah, jawablah hadhit tamarina, latihan berikut ini. Yang pertama, hati salasata amsilatin lin nakiroti, berikan 3 contoh nakiro. 3 contoh isim nakiro. Baik. 3 contoh dari kita nih ya. Ya, berarti banyak sekali contoh-contoh isim nakiro. Misalkan ya yang gampang, misalkan masjidun. Ya, kita ambil contoh masjidun. Masjidun. Kemudian apa lagi contoh yang lain? Qalamun, misalkan. Rojulun. Ini ada banyak ya. Baik, ini dia jawabannya. Kemudian
Nomor 2, hati salah satu amsilatin likulli qismin min aqsamil ma'rifah. Berikan 3 contoh masing-masing untuk tiap bagian dari isim ma'rifah. Ma'rifah kan ada 7 ya. Dhamir, alam, sebagainya. Dan masing-masing itu datangkan 3 contoh. Ya, satu jenis datangkan 3 contohnya. Baik, kita jawab di sini aja. Baik. Di sini ada 7 jenis dari ma'rifah. Dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, al-muhalla bi'al, mudhaf ila ma'rifah, dan nakirah maqsudah bin nida. Sekarang masing-masing ini kita datangkan contohnya satu-satu. Dhamir misalkan. Contohnya apa dhamir? Ya, yang gampang ya, huwa. Kemudian apa lagi? Huma, ya. Kemudian hum, ya. Dhamir yang lain boleh. Kemudian al-alam. Al-alam itu nama-nama orang ya kan. Misalkan yang Muhammadun. Nah, apalagi Zaid, Zaidun. Nama perempuan misalkan Fatimah. Ya, Fatimah tuh. Kemudian isim isyarah ya gampang ya. Hadza. Apalagi dzalika misalkan. Dzalika, kemudian tilka, itu contohnya. Isim mausul alladzi, kemudian allati, kemudian apalagi ma tadi ya, ma'al mausulah ya, ma yang arti alladzi. Kemudian al-muhalla bi'al, kata benda yang ada alif lamnya. Kitabun tambah alif lam, al-kitabu. Rajulun tambah alif lam, ar-rajulu. Talibun tambah alif lam, at-talibu. Dan mudhaf ila ma'rifah, yang kata benda disandarkan kepada ma'rifah. Misalkan contohnya babu al-baiti. Ya, al-bait kan ma'rifah ya. Maka bab disandarkan kepada ma'rifah, jadinya ma'rifah juga. Atau yang lain misalkan babuhu. Nah, ini juga ma'rifah ya. Karena disandarkan kepada dhamir huwa di sini, babuhu. Atau misalkan contoh yang lain qalamu al-ustadi. Bebas, banyak contohnya nih. Jadi selama disandarkan kepada dhamir, alam, isim isyarah dan seterusnya, isim mausul dan muhalla bi'al, maka dia masuk ke nomor 6 ini. Jadi nomor 6 ini mudhaf ila ma'rifah, maksudnya mudhaf kepada 5 hal sebelumnya tadi. Mudhaf kepada dhamir, alam, isim isyarah dan seterusnya. Babul baiti itu mudhaf kepada al-muhalla bi'al. Babuhu itu mudhaf kepada dhamir, ya. Misalkan yang lain babu Muhammadin mudhaf kepada alam. Babu zalika itu mudhaf kepada isim isyarah. Babu alladzi itu mudhaf kepada isim mausul. Jadi contohnya banyak di sini. Tinggal disandarkan saja, pilih satu nomor sampai nomor 5 tadi. Nah, nomor 7 nakirah maqsudah bin nida. Ya, datangkan saja isim nakirah kemudian tambahkan ya di awalnya. Ya rajul, ya. Ya muslimu misalkan. Ingat nggak boleh pakai tanwin kalau dipanggil ya. Ya muslimu jadinya. Kenapa nggak boleh? Nah, nanti kita bahas di bab munada nanti itu ya. Kalau lumayan luas pembahasannya. Kemudian ya talibu misalkan. Ya talibu. Baik. Ini dia contoh-contoh dari isim ma'rifah. Masing-masing 3 contoh untuk satu jenis. Baik, kita kembali ke kitab. Itu jawaban nomor 2 ya. Nomor 3, istakhrij minad darsi ma fihi minan nakirat. Keluarkan dari pelajaran ini ma fihi minan nakirat. Apa yang termasuk nakiroh. Maksudnya keluarkan dari pelajaran ini, keluarkan dari hiwar yang kemarin ya. Hiwar di awal dars kemarin. Dari hiwar-hiwar tersebut, mana saja yang nakiroh di situ. Ini sudah kita jawab sebenarnya kemarin ya. Tidak ada salahnya kita murajah kembali. Nah, kita lihat di sini hiwarnya. Aladaika aklamun, yang kita kasih tanda nanti yang warna kuning itu berarti yang nakiroh ya. Aladaika ka itu domir, berarti dia marifah ya, bukan aklamun. Aklamun ini yang nakiroh karena dia tidak termasuk dari satu ya, tidak termasuk
7 jenis ma'rifah. Ladaina aklamu hibrin. Aklamu hibrin. Ini juga nakiroh. Kenapa? Loh, ini kan mudhof nilai. Iya, tapi dia mudhofnya kepada nakiroh, maka tetap nakiroh dia. Nakiroh kepada nakiroh tetap nakiroh ya. Kecuali ada alif lamnya di sini. Dan aklamun jafah. Di sini aklamun lagi. Aklamun di sini juga nakiroh. Jafah juga nakiroh ya. Karena dia sifah. Sifah untuk yang nakiroh ya nakiroh juga. A'tini dzaka yushiru ila qalamin. Qalamin ini nakiroh. Hadza bukan ya. La alladzi fawqahu. Ini juga ma'rifah. Hadza na'am wa'tini qalama rasasin. Ini qalama rasasin. Ini juga nakiroh ya. Hadza qalamu rasasin. Ini juga nakiroh. A'tini daftaron. Sebuah buku tulis. Daftaron. Ini juga nakiroh. Ad-dafatiru anwa'un mukhtalifatun. Anwa'un. Ini juga nakiroh. Ayya naw'in turid. Naw'in. Ini juga nakiroh. Uridu daftaron. Daftaron. Nakiroh. Dha warakin musattarin. Ala gilafihi kharitatu al-alam al-islami. Kharitah al-alam al-islami. Ini kharitah ini bukan termasuk ya, karena dia mudhaf pada ma'rifah. Aturidu syai'an akhar. Syai'an. Syai'an. Itu nakirah. Yunadi ibnahu ya waladu. Dha' hadhil asya'a fi kisin. Kisin. Ya. Plastik ya, kantong kresek. Itu juga dihukumi nakirah di sini. Atilmidun anta, tilmid bukan termasuk ya, karena dia syaratkan kepada dhamir. Masmuka ismi Malik fi ayyi madrasatin tadrusu fi madrasati Umar ats-tsanawiyah. Yusallimu lahul waladu ala sya'a fi kisin. Ini kisin tadi ya. Wa yadfa'u Malikun qimataha wa yakhruju sahibul mahal ya Maliku ta'al hadhihi lauhatun jamilatun. Hadhihi lauhatun jamilatun tahwi ayat wa ahadits. Nah, ini nakirah juga karena belum jelas ayat apa dan hadis-hadis yang mana maksudnya. Hiya hadiyatun laka syukron yaqra'u ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Kemudian hadisnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi rawahu asy-syaikhan. Taib, itu dia isim-isim yang nakirah dari hiwar tadi. Kemudian nomor 4, istakhrij minad darsi ma fihi minal ma'arif. Keluarkan dari dars yang berbentuk ma'rifah. Dari hiwar tadi yang mana yang dihukumi ma'rifah. Taib. Kita kembali ke wadkur naw'a kulli wahidin minha dan sebutkan jenisnya. Kita kembali lagi ke sini. Taib. Yang kita kasih warna hijau ini yang dihukumi ma'rifah ya. Ka, aladaika, ini domir. Kemudian na, ini juga domir. Berarti ma'rifah dia. A'tini, ini juga domir. Dzaka. Dzaka itu 2 ya. Dza itu isim isyarah. Ka itu domir muttasil. Di dua-duanya nakirah, ma'rifah. Hadza isim isyarah. Alladzi fawqahu. Ini dua-duanya juga ma'rifah. Alladzi fawqahu. Fawqahu mudhaf nilai. Alladzi isim mausul. Hadza ini lagi. Kemudian a'tini ya. Ini juga ma'rifah. Hadza lagi. A'tini lagi. Kemudian ad-dafatiru. Ad-dafatiru al-muhalla bi al. Kalau mukhtalifatun dia nakirah dia ya, karena sifat untuk nakirah. Kemudian uridu daftaron dawarokin. Ini ma'rifah karena mudhaf nilai. Da mudhaf, warokin mudhaf nilai. Ini dari kata zu ya, memiliki.
gilafihi mudhaf-mudhafun ilaih, mudhaf kepada ma'rifah. Kharitatul alam itu juga sama, kharitatu al-alam, mudhaf kepada ma'rifah. Al-islami ada alif lamnya. Ya, al-islami ada alif lamnya. Kemudian ibnahu ini juga ma'rifah, mudhaf ilaih. Ya waladu nakirah maksudah. Kemudian al-asya, hadhil asya'a, hadhihi isim isyarah, al-asya'a al-muhalla bi'al, lil mushtari al-muhalla bi'al. Tilmidun anta domir. Kemudian masmuka, ismuka mudhafun ilaih. Ismi malik, ismi juga mudhafun ilaih. Malik alam. Ayyi madrasatin mudhafun ilaih. Ini ma'rifah juga ya. Ayyi madrasatin mudhafun ilaih. Afwan, ini nakiro dia ya. Ini nakiro dia karena mudhaf kepada nakiro juga. Madrasati Umar As-Sanawiyah. Nah, kalau ini baru dia mudhafun ilaih yang termasuk ma'rifah. Karena Umar As-Sanawiyah ini dihukumi ma'rifah, alam dia. Yusallimu lahul waladu al-asya'a. Ini alif lam dan domir. Wa yadfa'u malikun qimataha. Qimataha mudhafun ilaih. Malik alam. Ya Malik nakirah maksudah. Hadhihi lauhatun jamilatun. Ini nakirah ya, lauhatun jamilatun. Tapi hadhihinya termasuk ma'rifah. Laka hiya domir ma'rifah. Laka juga domir. K-nya ya. Kemudian syukran yaqra'u ma indakum. Dari ayat ini ma. Ya, ma di sini ma al-mausulah ya. Alladzi indakum gitu ya. Yang ada di sisi kalian. Yanfadu ya. Kum itu juga termasuk. Wa ma di sini juga ma al-mausulah ya, alladzi. Ma indakum yanfadu walladzi indallahi bakin gitu ya. Abdul Jalalah juga ma'rifah ya. Baik. Kemudian al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu ya, ini mudhaf muhalla bi'al. Kemudian man ini man mausulah ya, karena dia bisa diganti dengan alladzi. Al-muslimu alladzi gitu kan. Kalau antum artikan man ini dengan apa artinya? Yang kan? Al-muslimu yang, seorang muslim yang. Nah, kalau artinya yang berarti dia isim mausul. Al-muslimuna pakai alif lam. Lisanihi mudhafun ilaih. Wa yadihi mudhafun ilaih. Kemudian rawahu asy-syaikhani, asy-syaikhan pakai alif lam. Nah, ini dia yang ma'rifah yang warna hijau ini. Baik. Nah, itu dia jawaban nomor 4. Kemudian nomor 5, warada fid darsi ya waladu ya malik ayyuhuma iktasabat ta'rifa bin nida. Di dalam hiwar tadi ada kata ya walad sama ya malik. Ini namanya nakirah maksudah. Ayyuhuma iktasabat ta'rif bin nida. Yang mana dari dua kata ini yang mendapatkan sifat ma'rifah dengan nida? Perhatikan, dia mendapatkan sifat ma'rifah dengan nida. Berarti sebelumnya dia bukan ma'rifah. Yang mana dari dua kata ini yang sebelumnya dia bukan ma'rifah? Ya waladu. Ya, ini dia jawabannya. Ya waladu. Karena malik itu bukan dia menjadi ma'rifah disebabkan adanya ya ini, adanya nida ini tidak. Karena malik itu sudah ma'rifah dari sananya karena dia termasuk alam. Sedangkan walad tidak. Dianya nakiroh, kemudian datanglah ya an-nida yang merubah dia menjadi ma'rifah. Jelas insyaallah ya. Baik. Jadi ayyuhuma yang mana dari yang kedua nih? Jadi ya jawabannya ya waladu. Kemudian nomor 6, iqra'il haditsal ati. Baca hadis berikut ini. Wa ayyin ma fihi minan nakirati wal ma'arif. Dan tentukan mana nakiroh dari kata-kata dari hadis-hadis ini, dari kata-kata dalam hadis ini dan mana yang ma'rifah, dan sebutkan jenis ma'rifahnya. Baik, kita mulai. An Anas bin Malikin anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Artikan dulu ya. Hadis dari Anas bin Malik.
radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'atu ya Rasulullah?" Kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? As-sa'ah artinya hari kiamat. As-sa'atu artinya hari Qala ma'adatta laha. Ada yu'iddu artinya menyiapkan. Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Jadi laki-laki ini nanya, "Wahai Rasulullah, kapan sih kiamat itu?" Maka Nabi nanya balik, "Udah siapin apa kamu?" Ya. Maka laki-laki tadi menjawab, "Ma'adattu laha min katiri salatin wala somin wala sodakotin." Ma di sini mana ya? Aku tidak menyiapkan untuk hari kiamat itu min katsiri salatin, salat yang banyak. Min di sini tambahan yang tidak perlu diartikan. Aku tidak menyiapkan untuk menyambut hari kiamat itu dengan salat yang banyak. Saya nggak punya salat yang banyak, maksudnya nggak rajin salat. Wala saum, puasa juga saya nggak rajin. Wala sodako, apalagi bersedekah. Walakinni, kan tapi yang saya siapkan, saya itu uhibbullaha wa rasulahu. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, maka Nabi bersabda kepada laki-laki tadi, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Bersama Allah dan Rasulnya berarti. Berarti dalam surga. Ini pentingnya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Meskipun ibadah kita banyak bolong-bolongnya, tapi kalau kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu sempurna, maka itu bisa menutupi hal-hal tadi. Bukan berarti cukup dengan cinta saja, tidak. Ya, seperti orang-orang sufi, tidak. Harus maksimal mungkin beribadah terlebih dahulu, baru dan ibadah tersebut dibangun di atas dasar kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kenapa Nabi mengatakan awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat itu adalah kecintaan kepada cinta atas dasar Allah dan benci juga atas dasar Allah. Taib. Nah, dari hadis ini yang mana yang nakirah, yang mana ma'rifah? Taib, kita mulai dari yang ma'rifah. Anas bin Malik, nama orang, ma'rifah, ya, yang warna hijau ma'rifah berarti. Kemudian an-nabiyya, ma'rifah, karena dia muhalla bi al. As-sa'atu, muhalla bi al. Kemudian ya Rasulullah, ini munada. Dia ada dua penyebabnya di sini, mudhaf-mudhafun ilaih juga sebagai an-nida yang dipanggil di sini. Ma'adatta laha, ma'adatta. Ma di sini ma al-masdariyah, ya, bukan termasuk. Jadi ta itu domir. Ha juga begitu, domir. Taib. Kemudian ma'adattu laha min kathirin. Nih ya, katsiri salatin wala shamin wala shadaqatin walakinni domir. Uhibbullaha, lafzul jalalah, karena ada alif lamnya ya. Wa rasulahu, dan rasulnya. Sudah kita katakan ya, lafzul jalalah itu adalah isim yang paling ma'rifah. Kenapa? Isim yang paling ma'rifah maksudnya apa? Karena dia nggak bisa terpisah dari alif lamnya. Dari sananya sudah ada alif lamnya. Tidak seperti kata-kata yang lain harus ditambahkan alif lam. Ini dari sananya sudah punya alif lam. Qala anta ma'aman ahbabta. Anta, domir. Ma'aman. Man termasuk ya. Ma'alladhi, karena di sini man al-mausula. Ahbabta anta, domir. Muttafaqun alaih, muttafaqun akhirnya. Type ini dia yang ma'rifah beserta jenis-jenisnya. Sekarang sisanya berarti yang kita cari yang nakiroh sekarang. Type. Sekarang yang nakiroh yang warna kuning ya. Rojulan nakiroh. Kenapa an dan an ini nggak masuk? Karena dia huruf ya. Huruf nggak dihukumi ma'rifah nakir. Berarti yang tidak kita kasih warna itu dia
tidak bisa dihukumi ma'rifah dan nakirah dia. Ya, entah karena huruf atau karena dia mabni sebagainya atau fiil. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ini ada juga di situ ya, lafzul jalalah itu ma'rifah. Mata itu dia istifham, enggak termasuk. Qala ma a'dadta laha, qala ma a'dadtu laha min katsiri salatin. Ya, katsiri salatin ini mudhaf kepada nakiroh, maka dia tetap nakiroh. Dua-duanya ini nakiroh. Begitu juga kata-kata yang mengikutinya, saum dan sodako. Kemudian muttafaqun. Muttafaqun artinya disepakati. Baik, ini dia kata-kata yang ma'rifah dan nakiroh dari hadis ini. Kemudian latihan yang ketujuh, hawil kullan nakiratin mimma yati ila ma'rifatin bitariqatil madhkurati amamaha. Rubah kata-kata nakiroh sebelah kanan ini, rubah menjadi ma'rifah dengan cara yang disebutkan di sebelah kiri. Sayyaroh, rubah dengan idofah. Rubah menjadi ma'rifah dengan menggunakan idofah. Berarti kita tambahkan kata yang lain. Ya, berarti jawabannya sayyaroh kalau kita idofahkan jadinya sayyarotu al-mudarrisi misalkan. Sayyaratu al-mudarrisi gitu. Nomor 2, rasul, kata rasul, bitahliyatiha bi'al. Tahliyah artinya muhalla ya, muhalla artinya menambahkan alif lam, menghias dengan alif lam. Rasul berarti tambahkan alif lam saja untuk berubah menjadi ma'rifah. Jadinya ar-rasulu. Kemudian ustadzu bin nida dengan memanggil, tambahkan saja ya an nida. Gampang ya. Ya ustadzu. Yang tadinya ustadzun sekarang jadinya ustadzu. Ya, mabni dia sebenarnya, hukumnya mengada mabni. Taib. Kemudian nomor 3, istakhrij minad dars misalain lil mudhaf ila ma'rifah wa misalain lil mudhaf ila nakirah. Dua contoh mudhaf kepada ma'rifah dan dua contoh mudhaf kepada nakirah. Ya, sandarkan kepada ma'rifah dan sandarkan kepada nakirah. Baik, kita lihat dari dars tadi. Yang mana yang disandarkan kepada? Nah, berarti yang warna ini ya. Yang warna hijau, fokus warna hijau karena ini ma'rifah tadi. Yang mudhaf kepada ma'rifah. Yang mudhaf kepada ma'rifah. Misalkan kharitatul alam. Ini dia contohnya ya. Kharitatul alam. Ini mudhaf kepada ma'rifah. Kharitatul alam. Kharitah nakirah disandarkan kepada al-alam ma'rifah. Kemudian mana lagi? Satu lagi. Ibnahu. Ini contoh yang kedua. Ibnahu. Ibnu nakirah sandarkan kepada domir. Domir itu ma'rifah. Kemudian sekarang yang diminta mudhaf kepada nakirah. Mudhaf kepada nakirah berarti dia bukan termasuk ma'rifah ya, mudhaf kepada nakirah. Ini contohnya, qalamu rasasin sama aqlamu hibrin. Itu dia contohnya. Itu dia jawabannya ya. Jawabannya kharitatul alam, ibnahu, qalamu hibrin sama qalamu rasasin. Taib, itu dia jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, salah sata amsilatin lismil fa'il al-mushtaq minal fi'il tsulati al-mujarrad. 3 ini dari 3 contoh isim fa'il mushtaq yang diambil dari fi'il sulasi mujarrad. 3 contoh isim fa'il. Itu wazannya fa'ilun yang diambil dari fi'il sulasi mujarrad. Dari dars ini. Yang mana isim fa'il di sini? Yang pertama jafatun. Nah, ini jafatun ini diambil dari ini merupakan isim fa'il dari kata jaffa ya jufu. Ya, jaffa ya jufu. Silakan ditanyakan nanti kalau masih kurang jelas di sini ya. Berarti diminta berapa tadi? 3 ya. 3 ini 1 sudah jafatun. Kemudian mana lagi? Isim fa'il ya, isim fa'il.
Dari fi'il sulasi tadi ya. Atau berapa yang diminta tadi? 1 apa berapa tadi? 3 contoh ya, 3. Mana lagi? Bakin ya, bakin. Ini berasal dari fi'il sulasi bako ya bako. Bako ya baki. Ya baki ya fon. Ya baki. Bako bakia ya bako. Ya bakia ya bako afwan. Bakia ya bako bakin. Bakia ya bako bakin. Kemudian mana lagi isim fa'il? Isim fa'il itu wazannya fa'ilun, berarti ini wazannya fa'ilun. Mana satu lagi? Al-muslimu rawahu asy-syaikhani. Al-mushtari ini isim fa'il juga tapi dia wazannya dari rubai. Oh ya, Malik tadi ya, Malik. Malik ini juga wazan isim fa'il. Ya, wazan isim fa'il digunakan untuk nama orang, berasal dari kata malaka yamliku. Ya, fi'ilnya malaka yamliku malikun. Jadi itu dia 3 contoh isim fa'il, Malik, kemudian bakin, dan jafatun. Nah, jafa jufu jafun, manas jafatun. Baik. Kemudian misalan lin nasab. Ini contoh untuk nasab. Nasab itu penyandaran artinya. Nasab itu penyandaran yang dia berakhiran iya bertasdid di akhirnya, itu namanya nasab. Ini sudah pernah kita singgung kalau tidak salah ini. Ini dia contohnya, al-islami. Ya. Ini penyandaran dari kata Islam jadi islami. Ya. Misalkan yang lain, misalkan apa? Ya. Agama, din, misalkan jadinya dini, ya. Diniyun. Dimuannaskan diniyah gitu. Ini namanya nasab, namanya islami menjadi islamiyah dan seterusnya. Taib. Kemudian yujro at-tamrinan asy-syafawiyan al-atiyan. Ini latihannya secara lisan ini ya. Jadi ditanyakan oleh seorang guru kepada murid secara lisan. Taib. Ini tidak kita ambil. Setelah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan nanti tentang fiil pelengkap dari pembahasan di dars ini. Baru selesailah kita dari ad-dars wa tasih. Taib. Atau kita lanjut saja ya, sedikit lagi soalnya ini. Masih ada 8 menit, kita lanjut saja ya. Karena tanggung ini. Taib. Latihan yang keempat, yujrat tamrinan asy-syafawiyan al-latihan. Tamrin syafwiyan. Tamrin ujian lisan, latihan lisan. Yang pertama, yaqulu kullu talibin izamilihi. Setiap santri diminta untuk mengatakan kepada temannya, a'tini qalamaka kitabaka daftaraka. Ya, a'tini, berikan kepada saya pulpenmu. Nah, ini a'tini pakai hamzah seharusnya di sini ya. Ada kepala hamzah di sini. A'tini. Kitabaka daftaraka dan seterusnya. Nomor 2, yaqulu kullu talibin izamilihi musyiran ila zamilin akhar. Setiap santri berkata kepada temannya dengan menunjuk kepada temannya yang lain, a'tihi kitabaka. Ada orang di depan antum katakan kepada dia, berikan kepada dia bukumu, berikan kepada dia buku tulismu, berikan kepada dia rautan pensilmu, berikan kepada dia bajumu dan seterusnya. Nah, itu latihan saja. Dan yang kelima, ta'allam al-af'al atiyah. Perhatikan fiil-fiil berikut ini. Nada, yunadi, nadi. Nada madinya, yunadi fiil mudhari, nadi fiil amr. Nada yunadi artinya memanggil. Dari kata ini diambil kata nida tadi. Ya, maka nida artinya an-nida, itu artinya panggilan, berasal dari kata nada yunadi. Bukan nadai ya, nada, enggak ada ya di situ. Mendafa yadfa'u itu artinya membayar. Ya. Nafida yanfadu di ayat tadi ya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Nafida yanfadu artinya habis. Ya, habis bensin misalkan kita katakan bensin habis. Contohnya di sini nafidat nusakhu hadzal kitabi minal maktabati. Telah habis nusakh cetakan buku ini di perpustakaan atau di toko buku. Ya, bukunya habis eksemplar atau maksudnya nusakh. Nusakh itu jama dari nuskhoh. Ya, kopian dari buku cetakan gitu maksudnya. Nuskhoh, jamanya nusakh. Sallama syai'a lahu ay a'tahu iyyahu.
Fi'il selanjutnya sallama. Sallama syai' itu artinya memberikan sesuatu. Sama dengan a'ta. Contohnya salam tu ad-daftara lil mudarris. Saya memberikan buku tulis kepada mudarris. Fi'il mudhari'nya yusallimu. Itu fi'il yang selanjutnya. Kemudian amma sallama alai. Itu kalau sallama lahu ya. Tadi sallama lahu. Pakai huruf jar lam. Tapi kalau sallama ala ya, sallama alaih ya, maknahu qala assalamu alaik. Kalau salim alaih itu artinya ucapkan salam kepada dia. Tapi kalau salim lahu, berikan kepada dia. Nanti ya. Jadi tergantung huruf jar apa yang datang setelahnya. Kalau setelahnya datang huruf jar lam, maka artinya memberi. Kalau setelahnya datang huruf jar ala, maka artinya ucapkan salam. Assalamualaikum. Faqad arabta hadza min qabl. Ini sudah pernah kita bahas kata assalamu alaihi ini. Kemudian ada yang mirip juga salima yaslamu. Salima yaslamu artinya contohnya inqalabat sayyaratuhu walakinnahu salima bifadlillah. Kalau salima artinya selamat. Ya, selamat misalkan mobilnya terbalik akan tetapi dia selamat bifadlillah dengan keutamaan dari Allah. Mobilnya tabrakan dan terbalik. Ya, kemudian dia selamat, itu gunakan kata salima yaslamu, dari kata salim. Salim artinya selamat. Ya, maka salah kalau ucapan ayo salim dulu. Ya, salim dulu ke Pak D misalkan. Nah, itu salah salim itu ya. Kata salim itu artinya selamat artinya. Ya, yang benar itu salim alaih. Ya, ucapkan salam kepada dia. Taib. Kemudian hati jam al asma al atiyah. Nah, sebutkan jamak dari kata-kata berikut ini. Jadi ada berapa kata yang asing di sini. Jamaknya apa? Yang pertama kata kis. Kis artinya apa? Kis artinya kantong kresek atau plastik. Baik, kemudian jamaknya apa? Kis jamaknya akyas. Ya. Atau akisatun. Boleh akisah atau boleh juga kiasun. Artinya plastik, kantong plastik. Lisanun jamaknya alsinatun. Lauhatun jamaknya lauhatun. Kemudian yadun jamaknya ID ya, ID ya. Bima kasabat aidin nas. Kharitatun jamaknya kharaid. Kharaitu. Gilafun jamaknya gulafun. Gulafun. Gulafun ya, gilafun. Gilaf artinya sampul ya. Sampul atau amplop juga bisa. Madiddu fauqa. Pertanyaan selanjutnya, apa lawan dari kata fauqa? Fauqa ini zorob ya, zorob keterangan, kata keterangan tempat atau keterangan waktu. Fauqa artinya di atas, lawannya berarti tahta ya. Lawannya tahta artinya di bawah. Taib. Itu dia pembahasan kita dari dars yang ke-8. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di dars selanjutnya, dars yang ke-9. Pembahasan yang baru tentunya, yaitu pembahasan tentang musanna. Ya, tentang musanna kalau dia dijadikan sebagai mudhaf. Ya, musanna ketika sebagai mudhaf, ketika sebagai objek, dan seterusnya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.